Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 34. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Andin, kenapa kamu di sini? Kamu kabur dari rumah sakit? Tanya Farel heran, karena Andin bahkan masih memakai pakaian rumah sakit. Dia lalu mematikan motornya. Farel, aku gak bisa kehilangan kamu, ucap Andin menangis sesenggukan. Dia sengaja kabur dari rumah sakit. Perasaannya yang begitu hancur membuatnya ingin bertemu dengan Farel. Dia dan Alvin tetap memutuskan untuk berpisah, karena Alvin pun saat ini sedang terpuruk memikirkan Bella. Dia tidak yakin untuk bisa bersama Andin lagi. Sementara Andin bertekad untuk mendapatkan Farel kembali. Dia yakin Farel masih memiliki perasaan untuknya. Aku sudah bilang semuanya sudah berakhir, Andin. Aku tidak bisa kembali sama kamu. Kamu lihat sekarang, aku sudah tidak punya mobil. Rumahku masih yang ini. Mobil itu punya Bella. Aku sengaja melakukan itu untuk membuat kamu jerah. Sekarang, kamu tidak mungkin mau sama aku kan? Aku masih seperti dulu, balas Farel. Aku tetap mau kembali sama kamu. Aku tetap cinta sama kamu, Farel. Aku sekarang sudah tidak peduli lagi kamu kaya atau tidak. Aku sadar, sekarang yang aku butuhkan cuma kamu. Aku cuma bisa bahagia sama kamu. Enggak, Andin, sudahlah, lupakan aku. Sekarang kamu pulang, aku mau pergi. Aku ada janji sama seseorang, pinta Farel tegas. Kamu ada janji sama Bella? Tanya Andin dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Bukan urusan kamu. Lebih baik kamu pulang dan istirahat. Farel kembali menyalakan motornya hendak pergi. Namun lagi-lagi Andin menahannya. Enggak, aku enggak mau pergi. Aku sayang sama kamu, Farel, ucapnya lirih. Farel tak ingin peduli dan mulai menarik gasnya. Namun tiba-tiba Andin pingsan di depannya, hingga Farel mendadak panik dan turun dari motornya. Andin, kamu kenapa? Andin, bangun, ucap Farel. Dengan terpaksa, Farel menggendong Andin masuk ke dalam rumahnya, yang kebetulan tak ada siapapun di sana. Karena kedua orang tua Farel pulang ke kampung halaman mereka, karena biaya hidup yang lebih besar jika tinggal di kota. Sementara di rumah yang terbilang cukup besar itu hanya Farel sendirian. Farel membaringkan Andin di kasurnya, lalu memberikan minyak kayu putih di kepala Andin. Dia sendiri bingung harus berbuat apa untuk menyadarkan Andin. Sementara Andin mulai demam. Keadaannya belum pulih dan mungkin saja Andin terlalu memaksakan diri ke rumah Farel sendirian. Hari sudah malam. Farel yang merasa khawatir dan gelisah sampai lupa bahwa dia ada janji dengan Bella. Dia hanya terus duduk di samping Andin setelah mengompres kepalanya. Farel pun berpikir akan membawa Andin ke rumah sakit saja, jika dalam waktu beberapa menit lagi dia belum sadar. Beberapa saat kemudian, Farel berinisiatif untuk mengecek handphone Andin. Dia menemukan nomor Alvin di sana. Farel berharap Alvin akan datang dan membawa Andin. Dia mulai mengirim pesan pada Alvin menggunakan handphone Andin. Alvin, ini Farel. Andin sekarang sedang sakit. Dia di rumahku. Datanglah menjemput dia. Pesan tersebut akhirnya terkirim. Beberapa saat kemudian, Alvin membalas pesan tersebut.
Kamu urus saja dia. Sekarang juga dia sudah tidak menganggap aku. Uruslah sendiri, balasnya, hingga Farel menghela nafas beratnya. Farel, ucap Andin lirih, namun dia belum membuka matanya. Andin, kamu baik-baik aja kan? Tanya Farel merasa lega. Sebenarnya dia tidak enak membawa Andin masuk ke rumahnya. Tapi dia juga tidak mungkin meninggalkan Andin sendirian. Karena terlalu panik, dia sudah tidak sempat berpikir lagi dan langsung membawa Andin masuk. Farel, aku sayang sama kamu. Jangan tinggalkan aku, ucapnya lirih. Aku di sini. Kamu istirahat saja. Kamu jangan banyak berpikir dulu, balas Farel. Aku ke dapur dulu. Tadi aku masak bubur buat kamu. Sepertinya kamu gak makan jadi kamu lemas. Tunggu di sini ya, ucap Farel lagi lalu beranjak ke dapur. Beberapa saat, dia pun kembali dengan membawa semangkok bubur dan juga air putih. Kamu makan dulu ya, Andin, pinta Farel membantu Andin untuk duduk bersandar di atas kasur itu. Dia pun mulai memberikan Andin minum dan menyuapi Andin perlahan. Sikap Farel yang begitu baik membuat semakin tidak sanggup kehilangan Farel. Perhatian dan kebaikannya membuat Andin sangat mencintainya. Makasih ya, kamu gak pernah berubah. Kamu selalu peduli dan perhatian sama aku, ucap Andin. Sama-sama, kamu istirahatlah. Setelah itu, aku antar kamu pulang. Kamu mau pulang kemana? Ke rumah Alvin atau kemana? Sejenak Andin terdiam. Dia tidak mungkin pulang ke rumah orang tuanya, yang kemungkinan akan marah padanya. Selama ini orang tuanya juga yang menuntutnya untuk mendapatkan suami yang punya penghasilan banyak. Tapi dia juga merasa tidak mungkin pulang ke rumah Alvin. Alvin sudah menjatuhkan talak. Mereka hanya perlu mengajukan gugatan di pengadilan. Andin perlahan menggelengkan kepalanya. Aku nggak tahu harus kemana, jawab Andin. Ya ampun Andin, Farel semakin merasa berat. Dia cukup pusing lalu mengusap wajahnya. Sudahlah, kalau begitu malam ini kamu boleh tidur di sini. Kamu pikirkan baik-baik akan kemana. Besok aku antar kamu, balas Farel. Namun Andin tak menjawab apapun. Dia hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Astaga, Bella, dia pasti sudah nunggu aku, ucap Farel lalu mengambil handphonenya dari dalam sakunya. Terlihat ada banyak panggilan tak terjawab dari Bella dan juga beberapa pesan. Farel, kamu di mana? Farel, kamu jadi datang gak? Farel, kok gak dibalas sih? Jangan buat aku khawatir. Kamu baik-baik aja kan? Setelah membaca pesan tersebut, Farel langsung keluar dari kamar itu untuk menelpon Bella. Namun, Bella tak menjawabnya.